Jujur aja, kalian pernah nggak sih ngerasa menyimpan sebuah band yang nggak diketahui orang banyak? Kalian dengerin mereka dari monthly listener-nya cuma 1.000. Kalian hafal semua liriknya, sampai kalian ngerasa band ini adalah representasi jiwa kalian. Tapi tiba-tiba, satu lagu mereka viral di TikTok. Dipakai jutaan orang buat template jedak-jeduk, masuk ke playlist coffee shop sejuta umat, dan dalam sekejap, semua orang jadi fans dadakan. Reaksi kalian apa? Apakah senang karena musisi favorit kalian akhirnya sukses? Atau justru kalian ngerasa marah? Ngerasa mereka udah nggak asik lagi? Atau bahkan sampai ngerasa identitas kalian dicuri? Hari ini kita bakal bedah fenomena yang lagi dan selalu panas di kultur musik Indonesia, skena dan budaya gatekeeping. Kenapa kita ngerasa harus jadi polisi buat selera musik kita sendiri? Dan kenapa, sadar atau enggak, budaya ini sebenarnya pelan-pelan ngebunuh kreativitas musisi favorit kalian? Kita bedah semuanya di sini. Sebelum kita masuk ke bahasan yang lebih dalam, kayaknya kita harus tahu arti dari skena. Sebenarnya simpel. Kata skena itu cuma kata serapan dari kata scene dalam bahasa Inggris, yang artinya lingkungan atau komunitas, at least dalam konteks bahasan kali ini. Kata scene ini merujuk pada komunitas atau subkultur dengan minat yang sama seperti musik, seni, dan budaya. Untuk asal-usul tahun berapa fenomena ini terjadi, sebenarnya kurang jelas ya. Aku baca-baca sih akar dari skena ini muncul dari tahun 1940-an di Amerika Serikat. Dan ada juga yang bilang skena dalam konteks musik indie dan anti-mainstream ini muncul tahun 2000-an. Namun sempat redup sampai akhirnya bangkit lagi di awal tahun 2010-an. Intinya mah kita tahu kalau artis skena itu adalah komunitas atau lingkungan sosial yang terbentuk dari orang-orang yang punya minat dan nilai yang sama. Tapi ada perbedaan besar antara skena dulu versus sekarang. Dulu skena itu soal substansi. Kalian suka musiknya, kalian datang ke gig-nya yang panas-panasan di venue entah apa namanya. Kalian beli merchandise-nya buat dukung mereka bertahan hidup. Sekarang, skena bergeser jadi estetika. Skena sekarang punya dalam tanda kutip seragam. Kacamata hitam ceban dari Shopee, boots Doc Mart yang overpriced, kaos band yang mungkin kalian nggak tahu lagunya, dan kopi susu gula aren di Creative Space. Masalahnya bukan di estetikanya, tapi ketika estetika ini dijadiin tolak ukur buat nentuin siapa yang pantas masuk dan siapa yang enggak. Sekarang kita masuk ke bagian intinya, gatekeeping. Kenapa ada orang yang ngerasa perlu membangun tembok pada sebuah genre musik? Kenapa kalian marah pas band favorit kalian viral? Karena selama ini, band itu adalah badge of intelligence kalian. Kalian ngerasa lebih pinter, lebih berasa, dan lebih berseni dibanding orang yang cuma dengerin lagu top 50 global. Secara psikologis, ini namanya the narcissism of small differences. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Sigmund Freud yang dijuluki Bapak Psikoanalisis. Definisi gampangnya, kita nyari kebahagiaan dari perbedaan kecil yang kita punya dibanding orang lain. Gue beda karena gue dengerin post-punk, kalian mah dengerin pop sampah. Pas lagu itu viral, perbedaan itu hilang. Kalian jadi sama kayak orang-orang yang kalian remehkan. Ego kalian terluka. Jadi, gatekeeping itu sebenarnya bukan karena kalian sayang sama musiknya. Mungkin ada beberapa. Tapi karena kalian insecure. Nah, sekarang kita bahas sudut pandang yang sering dilupain para polisi skena. Kalian bilang kalian fans garis keras. Kalian bilang kalian pengen jaga kemurnian musik mereka. Tapi sadar nggak? Dengan ngelarang mereka viral, dengan ngebully pendengar baru yang datang dari TikTok, kalian sebenarnya lagi membebani musisi favorit kalian sendiri. Gini logikanya, kebanyakan musisi itu nyari duit dari berkarya. Dikit banget yang berkarya murni karena hanya pengen nunjukin kreativitasnya. Mereka tetap butuh makan, mereka butuh alat baru, butuh bayar sewa studio, butuh bayar tim produksi. Gimana caranya mereka dapat itu kalau pendengarnya cuma kalian-kalian aja yang itu-itu lagi? Apalagi udah mulai banyak artis indie yang ninggalin platform streaming musik kayak Spotify. Alasannya karena royalti rendah dan tidak adil. Udah banyak lagu yang di-generate oleh AI, lebih parahnya lagi memakai nama band yang udah ada. Dan para musisi lebih memilih berinteraksi langsung dengan fans lewat Bandcamp, karena duitnya langsung masuk ke kantong mereka.
Banyak band bubar bukan karena nggak kreatif lagi, tapi karena nggak bisa survive secara finansial. Jadi, pas kalian bilang, band ini udah nggak asik karena udah mainstream, kalian sebenarnya lagi bilang, gue lebih suka lu miskin daripada lu sukses tapi udah jadi band anti-mainstream. Itu egois banget. Jadi, apa solusinya? Apakah kita harus berhenti jadi anak skena? Nggak juga. Punya komunitas itu bagus, punya selera musik yang spesifik itu keren. Tapi kita harus sadar satu hal, musik itu bukan kompetisi kepintaran, musik itu media komunikasi. Kalau sebuah pesan itu sampai ke lebih banyak orang, bukannya itu artinya musisinya berhasil, bukannya itu artinya pesan kalian tersebar. Stop jadi polisi, mulai jadi jembatan. Kalau ada orang baru yang suka band favorit lu karena TikTok, sambut mereka. Kasih tahu lagu-lagu keren lainnya dari band itu. Bikin komunitasnya jadi makin gede, bukan makin eksklusif dan toksik. Karena pada akhirnya, yang bikin sebuah skena itu hidup, bukan tembok yang tinggi, tapi meja yang panjang buat semua orang duduk bareng. Oh ya, gue mau tanya ke kalian. Ada nggak satu band yang kalian sempat gatekeep, tapi akhirnya kalian sadar kalau kalian salah? Tulis di bawah, kita diskusi sehat.